Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rio Mendra, NIM 1904232. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu permasalahan pelayanan publik yang terjadi di kepolisian. Ini saya buat untuk melengkapi tugas ke-14 Teori Administrasi Publik Universitas Negeri Padang. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia telah menjadi sorotan berbagai pihak, terutama oleh masyarakat, kalangan akademis, praktisi, dan media massa. Berbagai keluhan sudah umum disuarakan seperti pelayanan yang berbelit-belit, adanya pungutan liar, tidak adanya kepastian biaya, waktu, dan persyaratan pelayanan lainnya. Kemudian, Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan dan keamanan, keterlibatan masyarakat, penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa polisi sangatlah dekat dengan pelayanan publik. Pelayanan di kepolisian meliputi pelayanan surat izin mengemudi atau SIM, pelayanan surat tanda berkendaraan atau STNK, pelayanan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, dan lainnya adalah bentuk pelayanan dari instansi kepolisian terhadap masyarakat. Bukan hanya menyangkut biaya pembuatan SIM, tetapi pelayanan aparat polisi dalam bertindak dan merespon keinginan pengguna menjadi penilaian bagi masyarakat. Adapun jenis-jenis SIM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu SIM A, berlaku untuk mengemudi kendaraan bermotor, mobil yaitu penumpang perseorangan atau mobil barang perseorangan. Yang kedua yaitu SIM B1, berlaku untuk mengemudi ramor yaitu mobil bus perseorangan, mobil bus barang perseorangan. Yang ketiga yaitu SIM B2, berlaku untuk mengemudi ramor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, kendaraan dengan menarik kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan lebih dari 1000 kg. Yang keempat yaitu SIM C, berlaku untuk mengemudi sepeda motor. Yang kelima yaitu SIM B. SIM D, berlaku untuk mengemudi rantor khusus bagi penyandang cacat. Permasalahan pelayanan di kepolisian. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi, pelayanan yang disediakan oleh kepolisian itu salah satunya adalah pembuatan SIM. Nah, dalam pembuatan SIM ini seringkali menjadi lahan empuk bagi praktik pungli. Berdasarkan catatan dari Divisi Humas Polri, sebanyak 160 kasus pungli terjadi di unit yang melayani pembuatan SIM, STNK, dan surat-surat kendaraan lainnya. Proses pembuatan SIM menjadi yang paling rawan terjadi pungli. Pada tahun 2016, misalnya, sebanyak 235 kasus praktik pungutan liar diungkap Polri. Data ini berdasarkan hasil penyidikan jajaran bidang profesi dan pengamanan atau Propam di seluruh Polda sejak 17 Juli hingga 17 Oktober 2016. Pada tahun 2018, tim Propam Polri juga melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap anggota Polri atau dugaan pungli. Propam menyita uang puluhan juta dari Nengah terkait dugaan pungli dalam pengurusan surat izin mengemudi SIM. Penyebab pungli dalam pembuatan SIM. Beberapa potensi pungli antara lain diakibatkan oleh SOP prosedur layanan yang tidak diterapkan secara konsisten, penyalahgunaan wewenang, faktor ekonomi, serta teknologi yang digunakan dalam layanan tidak terintegrasi. Terdapat sejumlah hal yang menjadi penyebab maraknya praktik pungli pada layanan dari kepolisian, terutama di pelayanan SIM, seperti sikap polisi yang arogan, kurang ramah terhadap masyarakat dalam menangani pembuatan SIM, menumbuhkan tudingan negatif dari masyarakat, sehingga dalam mengurus pembuatan SIM, masyarakat cenderung menggunakan jasa perantara karena mereka merasa lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan SIM tanpa harus menjalani berbagai prosedur. Selain itu juga disebabkan oleh ketidakpastian prosedur layanan pembuatan SIM, baik dalam hal kejelasan, ketepatan, dan konsistensi menyebabkan ketidakpastian pelayanan. Hal tersebut berdampak pada kelelahan masyarakat sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan, sehingga masyarakat menyatu dengan pelayanan publik yang korup. Banyak persyaratan serta uji praktik dalam layanan SIM menyulitkan banyak orang, sehingga berpotensi mendorong seseorang menggunakan cara cepat untuk mendapatkan SIM, seperti dengan menyuap seseorang atau melalui calon
dan lainnya. Kondisi tempat pelayanan SIM yang belum nyaman juga dapat mendorong pemohon SIM untuk mencari jalan pintas dan mencari calo untuk menguruskan permohonan SIM agar lebih cepat dan tidak antri. Bagi pemohon SIM yang gagal dan gagal lagi dalam ujian, mereka juga akan mencari jalan pintas seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Internal anggota juga berpotensi memberikan peluang terjadinya pungli, sehingga terdapat dua unsur yang mendukung terjadinya unsur pungli dalam pembuatan SIM, antara permohonan SIM yang ingin cepat lulus dan aparatur yang berpotensi memberi kesempatan untuk pungli. Artikel yang saya bahas ini, kasus yang saya bahas ini itu ditulis oleh Burdin Hambali dengan judul artikelnya itu Perspektif Mutar Liar pada Layanan SBB. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sampai bertemu di video presentasi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.